sejak dulu, mulai dari Bosnia, bahkan sebelum itu di Andalusia, umat Islam diusir dan dibantai dari Andalusia. Kenapa? Karena agama mereka rusak dengan syirik-syirik. Mereka kemudian ketika tauhidnya rusak, mereka meninggalkan kewajiban jihad fisabilillah, sehingga kewibawaan mereka dicabut oleh Allah karenanya. Kenapa kau meninggalkan jihad? Karena tawakalnya sudah tidak ada. Tauhidnya rusak sehingga tawakalnya tidak ada. Serba takut dari bayangan-bayangan yang menghantuinya. Nah, ini akibat atau orang bilang efek domino daripada syirik ini, kerusakan syirik ini, sehingga jadilah semakin asing Islam. Bagaimana umat Islam dibantai di Bosnia dalam keadaan mayoritas umat Islam di sana, mayoritas dibantai oleh minoritas. Aneh. Bagaimana umat Islam di Maluku, di Ambon, dalam keadaan mayoritas dibantai oleh minoritas. Bagaimana umat Islam di Rohingya dibantai dalam keadaan mereka sesungguhnya mayoritas. Di wilayah Rohingya itu mayoritas Buddha-Buddha, biksu-biksu, bajingan itu masuk menyusup ke Rohingya dan membantai umat Islam di sana. Kenapa? Karena umat Islam sudah rusak tauhidnya. Mereka sudah rusak tawakalnya kepada Allah. Mereka bertawakal kepada manusia. Mereka bertawakal ke kubur-kubur. Mereka bertawakal ke jimat-jimat. Mereka tidak lagi bertawakal kepada Allah, sehingga mereka meninggalkan jihad fisabilillah. Akhirnya dicabut kewibawaan mereka oleh Allah di hadapan kufar. Ya. Kalau umat Islam kembali kepada tauhidnya, kalau umat Islam kembali membersihkan syirik dari tauhidnya, umat Islam akan utuh ketawakalannya kepada Allah, dan umat Islam akan berwibawa kembali. Jadi kalau dibilang umat Islam ini dibantai, umat Islam ini kalah karena tidak bersatu, keliru. Bukan tidak bersatu, urusannya tidak bertauhid. Kalau bersatu tapi tanpa tauhid, dengar tembakan aja bubar. Bersatu tapi tidak di atas tauhid, aduh, rapuh sekali. Sudah saling salah menyalahkan nanti kalau ada serangan dari musuh. Tapi kalau umat Islam bertauhid, walaupun sedikit, tetapi diberi oleh Allah kekuatan hebat.
Ya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menceritakan bagaimana seorang nabi membangkitkan roh jihad di kalangan Bani Israel. Akhirnya turun wahyu kepada nabi itu menyatakan bahwa kalian harus menunjuk pemimpin. Ditunjuklah pemimpin yang ciri-cirinya diberikan oleh Allah. Ternyata pemimpin itu ialah Talut. Tukang bersih tayonta. Talut kerjaannya. Kaget mereka. Loh, masa ini yang dipilihkan jadi pemimpin kita? Ini wahyu dari Allah. Wah, tidak mau Bani Israel. Sehingga separuh lebih Bani Israel tidak mau berangkat jihad. Ya sudah, yang mau aja. Yang mau aja dikumpulkan berangkat jihad dengan diberikan ketentuan oleh Talut. Nah, nanti kita akan lewat sungai. Siapa yang minum daripadanya pulang, tidak boleh ikut jihad. Nah, kecuali cuman sambil lewat sambil mengayuhkan tangannya, telapak tangannya. Ternyata sebagian besar minum, pulang katanya. Yang tidak minum cuman 315 orang. Ini yang mau dihadapi Jalut, pemimpin besar Romawi, pasukannya 100.000 orang. Masa 315 orang berangkat? Berangkat sudah full, tauhidnya sudah full, sudah semangat untuk tawakal kepada Allah, bersih dari syirik. Berangkat. Begitu lihat itu pasukan musuh itu, pakaian seragamnya pasukan musuh itu menutup gunung, saking banyaknya, 100.000 orang. Katanya mereka, kebanyakan mereka mengatakan, oh habis kita habis. Terus ada yang nyeletuk dari orang yang paling bertauhid, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Diceritakan begitu oleh Allah. Hei, katanya orang ini, berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan benar, di dalam kelompok 315 orang itu ada remaja yang bernama Daud alaihissalam, Nabi Daud, tapi masih remaja. Dan ketika itu Daud bersenjata dengan pisau yang dikasih tali, diputar-putar. Dia maju tempur dan terus pasukan kocar-kacir, pasukan musuh kocar-kacir karena nggak mampu mengatasi ini putaran-putaran pisau ini. Wah, banyak yang kena dan mati. Terus maju sampai berhasil membunuh Jalut, pemimpin pasukan Romawi, dan terbunuhlah Jalut. Bubarlah pasukan musuh dan akhirnya menanglah kaum muslim.
Bani Israel. Pada waktu itu Jalut mukul. Duduk sana. Kamu. Sendiri. Dan waktu itu Talut membuat sayembara barang siapa yang berhasil membunuh Jalut akan saya nikahkan dengan putri saya. Talut punya putri cantik luar biasa. Dan karena Daud yang berhasil membunuhnya, Daud dinikahkan dengan putri Talut. Akhirnya kerajaan Bani Israel berdiri, Talut sebagai raja. Dan setelah Talut meninggal karena nggak punya anak lagi, menantunya yaitu Nabiullah Daud menjadi raja. Nah, itulah yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang awal atau cikal bakal kerajaan Bani Israel berdiri dari segelintir orang, ya. Jadi bukan dari persatuan bersatu, tidak peduli akidahnya apa, tidak syirik ya bersatu kayak umat Islam, ayo syirik jadi, bukan begitu. Kemenangan yang Allah berikan tidaklah kepada orang-orang yang di situ banyak campur aduk, syirik dan bid'ah, tidak diberikan kebesaran. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidaklah pertolongan kepada kemenangan itu tidak ada lain kecuali hanya yang datang dari Allah. Kemenangan yang dari lain-lainnya itu bohong. Tidak mungkin Allah menolong orang kelompok yang pimpinannya nyembah kuburan, sembah sujud kepada kuburan Soekarno itu disembah. Tidak mungkin. Loh, kalau menang, ya itu kemenangan palsu, bohong, dan tidak akan memberi manfaat apa-apa kepada Islam dan Muslim. Tidak mungkin Allah akan menolong orang-orang yang tukang nyembah kuburan atau orang-orang yang ahli dukun. Tidak mungkin. Begitulah, tidak akan bisa membela agama Islam ini kecuali orang yang bertauhid, walaupun sedikit. Maka Nabi SAW mengingatkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a ghariban. Faquba lil ghuraba." Islam mulai dalam keadaan orang menganggapnya asing. Ketika mulai dakwahkan di Mekah, orang menganggapnya asing, dan akan kembali di belakang hari nanti orang juga menganggapnya asing. Faquba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing karena menjalankan Islam ini. Ya. Dan kita akan melihat betapa kekuasaan Allah dan betapa Allah mampu merubah hati dengan hidayahnya untuk membimbing umat dan memilih dari umat itu orang-orang yang bertauhid,
orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang bersih dari syirik, maka sungguh dakwah para nabi itu ialah mengajarkan tauhid dan mengajak manusia terus kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik dan bahaya syirik. Itulah kebangkitan umat. Kebangkitan umat dari tauhid. Dari tauhid. Ya, tidak mungkin selain tauhid akan bangkit umat. Ya, mungkin orang bilang, wah bagaimana Turki hebat, dipimpin oleh pemimpin yang Muslim, wah mempunyai kemajuan. Tanyakan kepada mereka, apa satu hukum Islam yang diterapkan padanya? Satu aja, tidak ada. Fasad tetap, kemaksiatan tetap, syirik tetap, kufur tetap. Apa yang berarti yang berubah padanya? Tidak ada. Ya, nah, begitulah sesungguhnya kekuatan tauhid itu saja yang bisa merubah. Ya, dan itu adalah dakwah para nabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab ini, beliau memulai dakwah dari Diriyah, desa kecil. Mungkin Koya Barat ini besar dibanding dengan Diriyah di tengah-tengah padang pasir Najd, kecil. Dan dari sana bersinar tauhid dan kemudian merubah keadaan di seluruh Jazirah Arabia dan tunduk kepada hukum Islam sampai hari ini. Najd, Hijaz tunduk kepada hukum Islam sampai hari ini. Najran dan wilayah-wilayah yang besar dari dakwah tauhid di desa kecil. Tetapi semua itu memerlukan keikhlasan. Dai-nya harus ikhlas, dan yang didakwai juga harus ikhlas, dan perlu kesabaran. Dai-nya harus sabar, yang didakwai juga harus sabar, mentaati Allah, sabar menghadapi problem-problem yang diakibatkan daripada dakwahnya itu. Semuanya itu karena memang Islam dalam kondisi dianggap asing oleh kebanyakan orang, dianggap pemecah belah, dianggap persis seperti dulu ketika Nabi mulai dakwah. Dianggap Nabi itu memecah belah bangsa Quraisy, dianggap Nabi itu memisahkan keluarga, dianggap persis seperti itu. Ya, maka tetaplah kita bersabar dalam memahami tauhid ini dan beramal dengan tauhid ini, dan dalam membersihkan diri kita dari syirik dan dari kufur dan dari segala bid'ah. Dengan itu kita akan bisa membersihkan diri dari maksiat dan dari segala kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.
اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.